Oke, kita jumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini atau pada konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan para subscriber atau salah satu subscriber di Genu Channel. Dan kemudian sebelum saya melanjutkan ya membahas atau memberikan jawaban pertanyaan para subscriber ya. Ini ada satu pertanyaannya, dan memang pertanyaan ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau suatu tindak pidana atau kejadian-kejadian atau juga disebut sebagai peristiwa pidana yang sering terjadi, atau apalagi di musim sekarang ini adalah terkait dengan anak di bawah umur. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ada ini atas nama ini sepertinya laki-laki ya, aku panggil Bang aja ya, Bang Rohim Skaij ya, Bang Rohim Skaij. Di konten saya yang terkait dengan batas usia anak di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya simple ya, tapi jawabannya memang kita bikin simple aja lah nanti ya. Pertanyaan gini, Pak, saya mau tanya, kalau umur 18 tahun kasus curanmor, nah curanmor itu artinya pencurian motor, kena berapa tahunnya? Nah, oke, terima kasih pertanyaannya Bang Rohim Skaij. Saya akan memberikan jawaban. Pertama atau poin pertama adalah batas-batas usia anak itu seperti saya jelaskan pada konten saya ini yang judulnya adalah batas usia anak di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan. Pertama yang harus diketahui adalah batas usia anak di bawah umur itu diatur beberapa undang-undang. Nah, itu yang pertama. Ada yang menyebutkan anak di bawah umur itu adalah 21 umur yang belum sampai 21 tahun. Ada yang menyampaikan juga ada umur sebelum umur 18 tahun atau 18 tahun ke bawah itu disebut anak di bawah umur. Tapi bisa dilihat nanti oleh para penonton atau para subscriber untuk melihat mana sih di aturan mana diatur terkait dengan, maksudnya diatur batas-batas di mana sih kalau contohnya melakukan tindak pidana batas usianya berapa tahun, contohnya mengurus apalah yang berkaitan dengan urusan sehari-hari. Ini saya sudah jelaskan satu persatu di undang-undangnya, baik itu terkait dengan Disdukcapil, baik terkait dengan perdata, baik terkait dengan pidana, saya sudah jelaskan di konten ini. Jadi konten sebelumnya nanti para penonton bisa nonton ya sebelum sebelum nanti memberikan pertanyaan lagi kepada saya ya di Genu Channel. Oke, pertama sebelum dilanjutkan ya menonton video ini, saya mohon atau saya minta tolong kepada para penonton yang baru menonton untuk mensupport channel ini, Genu Channel ini, untuk memberikan subscribe ya, memberikan like juga, dan berikan komentar di bawah kolom komentar. Saya akan membuka secara publik ya, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalahnya, baik yang dihadapi sehari-hari, temannya, siapapun lah ya. Kemudian jangan lupa, nah ada fitur baru yang ada di YouTube Genu Channel juga untuk menekan fitur support ya, support namanya super chat. Nanti bisa memberikan support ke sana, bisa membantu lah ya, membantu Genu Channel ini kemudian untuk dapat memberikan pencerahan hukum dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, karena bisa nanti hubungi kalau mau spesifik ya, menanyakan atau berkonsultasi. Saya sudah memberikan nomor WA di Genu Channel ini. Ada beberapa memang saya tetap menerima, saya tetap akan menjawab, saya tetap mensupport pertanyaan-pertanyaan dari para penonton semua. Silakan diambil dan silakan di chat ya. Oke ya, para penonton, teman-teman semua, saya akan melanjutkan
anak di bawah umur melakukan pencurian motor, berapa tahun hukumannya? Pertama adalah terkait dengan pencurian itu diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu di pasal 362 sampai 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatannya yang atau orang yang melakukan atau barang siapa yang melanggar ya atau melakukan pencurian sebagaimana ketentuan yang saya sebutkan pasalnya tadi, salah satunya ya, salah satunya contohnya ya, ini kan tentang pencurian ini diatur 5 pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saya sebutkan tadi 362 sampai 367. Nah, itu masing-masing ada hukumannya, berbeda-beda ya. Hukumannya tergantung aja, bergantung seperti apa tindak pidana yang dilakukan. Saya kasih contoh adalah di dalam pasal 362. Itu ancaman hukumannya itu adalah 5 tahun pidana penjara. Ya, terancam bagi melakukan pencurian, contohnya pencurian motor gitu ya. Oke, berikutnya adalah kalau anak ya di bawah umur yang melakukan itu. Kalau anak yang melakukan pencurian motor itu berapa tahun hukumannya? Nah, kalau anak di bawah umur, maka pedomannya adalah jika tidak pidana yang dilakukan, maka aturannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya. Jadi di sana diatur ya terkait dengan penahanan, terkait dengan penuntutan, dan juga terkait dengan penjara anak di bawah umur. Nah, saya kembali dengan pencurian motor yang dilakukan oleh anak. Nah, kalau anak yang melakukan, contohnya tadi adalah pencurian motor yang dilakukan adalah terkena dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ancaman hukumannya tadi adalah 5 tahun pidana penjara. Nah, jika nanti itu sampai di penuntutan atau sampai di pengadilan, di persidangan, maka pedomannya adalah jika 5 tahun, artinya hukuman yang dikasih atau yang diberikan kepada si anak itu adalah dipotong. Nah, dipotongnya hukumannya contohnya 5 tahun, maka 1/2 dari 5 tahun itu hukuman yang dituntut atau hukuman yang diberikan oleh jaksa kepada si anak. Jadi tidak 5 tahun, tidak seperti pada umumnya. Kalau orang dewasa kan 5 tahun itu tetap 5 tahun ancamannya, terus penuntutannya contohnya 5 tahun, ya tetap 5 tahun. Jadi kalau anak di bawah umur itu, maka kalau 5 tahun ancamannya di dalam pasal, maka penuntutannya atau nanti divonisnya oleh hakim itu pasti maksimalnya itu 1/2 dari ancaman hukuman. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah sebelum lanjut ke penuntutan, sebelum lanjut ke persidangan itu ada namanya adalah diversi. Itu proses diversi itu sudah diatur dalam sistem peradilan pidana anak, dan itu harus diterapkan sebelum jalan atau lanjut ke penuntutan atau di persidangan. Kenapa? Karena anak di bawah umur itu adalah pertama tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Dia masih di bawah perawatan orang tua, di bawah pengawasan orang tua. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak itu tidak sepenuhnya dia yang bertanggung jawab, enggak. Tetapi saya pernah jelaskan di dalam konten saya sebelumnya bahwa orang tua itu punya kewajiban, dan jika kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh orang tua, itu akan berpotensi melanggar hukum. Nah, makanya dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu tidak sepenuhnya dia bertanggung jawab. Makanya itu salah satu alasan yang kemudian terancam hukumannya contohnya 5 tahun, maka 1/2 atau 2,5 tahun akan dituntut atau akan divonis ya mungkin nanti oleh hakim jika nantinya masuk di persidangan. Itu kemudian itu yang harus diupayakan. Pertama adalah yang saya sebutkan tadi di poin 2 bahwa diversi. Diversi itu adalah suatu cara menyelesaikan suatu perkara tindak pidana anak yang dilakukan di luar pengadilan. Contohnya ya, dilakukan perdamaian antara si korban dengan anak. Kemudian
si anak itu diberikan bantuan hukum secara efektif, dan macam-macam lagi yang menjadi pertimbangan di dalam menerapkan di dalam memproses tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur gitu. Nah, kalau ngomong suatu tindak pidana yang dilakukan atau oleh perbuatan si anak di bawah umur itu, namanya dalam sistem peradilan pidana anak adalah, atau di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu disebut namanya adalah bukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi disebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, itu teman-teman, semoga jawaban ini memberikan penjelasan terang bagi teman-teman para penonton semua, dan juga terkhusus ya buat Bang siapa namanya tadi saya lupa lagi, namanya Bang Rohim ya, Bang Rohim Skaits, tentang pertanyaan tadi. Pak, saya mau bertanya, kalau umur 18 tahun kasus curanmor kena berapa tahun ya gitu ya. Ini batas maksimal 18 tahun itu apa namanya, anak yang 18 tahun ke bawah atau 18 tahun tapi tidak di atas 18 tahun itu masih disebut sebagai anak ya. Jadi jawabannya Bang Rohim Skaits adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau curanmor berarti 5 tahun, maka kena hukumannya itu adalah, kalau berkaitan dengan atau berpedoman di pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi adalah 5 tahun ancaman pidananya, maka si anak yang disebut itu maka terancam 2,5 tahun. Itu semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Terima kasih.